Selamat datang kembali di LWBW Production, di mana kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai akuntansi. Dalam kesempatan ini kita akan mereview akuntansi perhotelan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di video-video kita sebelumnya, di mana permintaan dari rekan-rekan kita, dari sahabat kita untuk membuat contoh jurnal itu ke dalam bentuk Excel. Mari kita bahas, tentunya di sini saja. Nah, seperti sekarang ini kita akan membuat contoh ke dalam Excel itu. Jadi worksheetnya kita dulu siapkan. Nah, seperti apa yang akan kita lakukan dalam worksheet itu: nomor, description, COA, chart of account ataupun rekening, ya, rekening, nomor rekening, debit serta kredit. Nah, itu kertas kerjanya yang kita akan gunakan di dalam melakukan jurnal. Kita atur sesuai dengan proporsionalnya sebuah catatan supaya benar-benar kelihatan itu ya indah lah. Sebuah pembukuan juga supaya kita bisa melihat lebih nyaman, lebih enak dengan melihat angka-angka dalam sebuah pembukuan. Inilah sebagian dari seni kita di dalam melakukan pembukuan, seni dalam berakuntansi, melakukan akuntansi. Ini kita atur sedemikian rupa sesuai dengan apa yang kita perlukan di dalam melakukan pembukuan, jurnal-jurnal yang akan kita buat ke dalam sebuah worksheet kertas kerja itu sendiri. Space yang di atas itu kita gunakan untuk membuat judulnya nanti, kop daripada jurnal itu. Nah, ini kita bordernya kita pilih yang bold, ya, seperti yang terlihat, ya, seperti itu. Kemudian penomboran mungkin kita ketik aja dulu, nanti kita atur setelah kita selesai melakukan ke dalam sebuah pembukuan itu. Nomor 1 umpamanya seperti dalam contoh sebelumnya. Nah, ini desimalnya dulu kita atur. Jurnal pada saat tamu membayar deposit. Nah, itu kita kasih judul transaksi, bahwa bagaimana kita membukukan, bagaimana membuat jurnal pada saat tamu itu membayar deposit. Itu kita bikin supaya kita ingat bahwa apa jurnal ini adalah bahwa pada saat pembayaran deposit. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah bank, seperti contoh-contoh sebelumnya. Kamu membayar deposit one night deposit sebesar Rp800.000. Dia booking sebelumnya adalah 3 malam. Jadi one night depositnya 800. Bank karena melakukan pembayaran lewat bank transfer, maka kreditnya adalah deposit. Nah, seperti contoh dalam akuntansi perhotelan di video saya yang sebelumnya. Kredit juga adalah 800.000. Nah, ini debit, kreditnya sudah balance. Kita buat perkiraan lain bahwa bagaimana kalau dalam membayar deposit tersebut itu bank mengenakan bank transfer.
umpama kita dikenakan cas bank itu bank cas sebesar Rp10.000. Bagaimana kita melakukan jurnal? Ini saya cuman melakukan contoh ke dalam bentuk Excel karena video di akun Think Perhotelan sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Bank tetap di debit, tetapi masuk ke bank itu tidak penuh karena lewat bank transfer. Itu umpamanya 790.000. Di kredit tetap deposit ya. Tetap itu deposit. Nah, ini tidak balance dia, jurnalnya tidak balance. Maka apa yang di debit itu adalah bank cas atau yang lazim kita sebut juga bank fee. Padahal kalau di nomor rekening atau chart of account-nya COA-nya itu adalah bank cas. Ini adalah seni di dalam kita melakukan akuntansi. Nah, itu adalah 10.000. Nah, ini sudah balance, debit kredit sudah balance. Kemudian kita lanjut membuat suatu buah perkiraan yang lain. Kalau umpamanya sekarang tamu itu akan mempergunakan atau dia saatnya datang ke hotel untuk menggunakan reservasinya, dia akan lakukan check-in. Bagaimana kita membukukan pada saat dia check-in tamu tersebut? One night depositnya dulu kita selesaikan. One night deposit itu bagaimana jurnal yang kita harus bukukan. Nah, di akun Think Perhotelan yang di video sebelumnya juga sudah dijelaskan secara detail. Di sini saya memberikan contoh kembali dalam bentuk Excel-nya supaya kelihatan benar-benar kita rangkum dalam satu Excel. Ini sesuai permintaan dari rekan-rekan kita. Nah, kalau sudah dipergunakan itu compensate deposit, berarti kita mempergunakan depositnya, deposit tamu. Kalau dalam gas bill ya kelihatan dia di running kan di sistem ya seperti itu. Kalau manualnya adalah compensate deposit, lawannya di kredit adalah revenue atau pendapatan. Nah, besarnya adalah Rp800.000, bukan 790.000. Ini tetap compensate depositnya adalah 800.000. Revenue juga adalah Rp800.000. Nah, setelah itu perkiraan-perkiraan apa lagi yang akan terjadi di hotel. Nah, tamu pada saat check-in itu tentunya juga kita harus melakukan jurnal pembukuan yang lagi 2 malam itu diapakan dia. Pada saat check-in 2 malam itu kita harus jurnal juga. Seandainya tamu itu tidak ada melakukan pembayaran gitu. Jadi jurnal yang kita akan buat itu adalah untuk 2 malam itu debitnya adalah piutang atau account receivable, piutang dari tamu tersebut karena dia belum melakukan pembayaran atas 2 malam itu. Nah, piutangnya berapa? Karena rate yang kita berikan ke tamu adalah 800.000, maka 800.000 kita kalikan 2 adalah Rp1.600.000. Kemudian kreditnya apa? Adalah revenue, pendapatan. Kita sudah bisa menghitung secara manual bahwa itu sudah merupakan sebuah pendapatan Rp1.600.000. Nah, setelah itu perkiraan lain, tamu check-in ini 2 malamnya itu dibayar secara cash payment gitu. Oke, saya bayar 2 malam dengan cash, berarti
lunas. 3 malam tamu itu sudah lunas melakukan pembayaran. Kita harus membukukan seperti apa. Nah, kalau dia bayar cash itu tentunya di debit itu juga adalah cash atau kas ya. Debitnya adalah cash. Kemudian totalnya adalah Rp1.600.000. Jadi antara jurnal di atas dengan di bawah ini itu tidak ada hubungannya. Ini hanya perkiraan. Nah, kreditnya adalah revenue juga. Jadi pendapatan hotel, revenue hotel sebesar Rp1.600.000. Jadi perkiraan seandainya tamu seperti apa akan check-in, itu kita jurnal seperti apa. Nah, kalau umpamanya dia melunasi dengan menggunakan kartu kredit, ini beda halnya lagi. Kalau dia oke, saya lunasi dengan kartu kredit. Jadi tamu memberikan kredit cardnya, kita melakukan swab di mesin edisi. Nah, jadi jurnalnya kayak apa? Itu adalah piutang bank. Kenapa debit kita piutang bank? Karena kredit card itu akan dibayar oleh bank maksimal 2 hari dari kartu di swab. Kreditnya adalah tetap revenue atau pendapatan sebesar Rp1.600.000. Nah, ini tidak ada hubungannya jurnal-jurnal ini. Ini hanya merupakan sebuah perkiraan kita seandainya tamu itu melakukan check-in di hotel. Nah, setelah 2 hari bank melakukan pembayaran. Kita sudah men-settle dalam 1 hari itu, berarti bank melakukan pembayaran. Bagaimana kita membukukan jurnal seperti apa? Ya, kalau dibayar oleh bank itu jelas masuk ke rekening. Debitnya adalah bank. Debit bank sebesar umpamanya Rp1.576.000. Kalau kreditnya itu sudah jelas piutang bank. Piutang bank itu adalah Rp1.600.000. Nah, di sini juga nanti Rp1.600.000 dengan di debit itu tidak balance, jadi ada bank commission. Nah, di sini bank commission, bank fee itu semua rekeningnya chart account-nya satu, yaitu bank charge. Jadi kita dikenakan bank commission Rp24.000. Nah, ini tergantung dari kontrak daripada edisi, mesin edisi, berapa persen dari nominal kartu yang di swab tersebut. Nah, perkiraan lain, dan ini merupakan sebuah beda halnya kalau tamu itu booking dengan ke travel agent, dan travel agent ini mempunyai kredit facilities. Jadi dia mendapatkan kredit 1 month, 1 bulan di hotel. Jadi dia tentunya deposit juga tidak dibayar, pelunasannya juga lagi 1 bulan berikutnya. Nah, itu debitnya adalah piutang travel agent, nama travel agent. Jadi account receivable-nya sudah agingnya itu udah ada nama dari travel agent. Itu totalnya adalah 3 malam langsung Rp2.400.000. 3 kali 800.000. Kreditnya adalah revenue, pendapatan. Nah, dari keseluruhan ini adalah lawannya itu semua adalah pendapatan. Kemudian setelah 1 bulan, nah ini pendapatan revenue 2.400.000. Setelah sebulan, travel agent ini tentunya melakukan kewajiban untuk membayar tamunya yang menginap di hotel. Bisa di collect money langsung ke travel agent itu kalau dalam satu daerah. Kalau dalam luar daerah itu dia tentunya akan melakukan pembayaran dengan bank transfer.
Nah, itu kalau dia dalam satu daerah, kita contohkan, kita collect atau dia menggunakan cash ataupun bank transfer juga bisa. Jadi kas atau bank itu di debit. Jadi kas atau bank, kemudian totalnya adalah 2.400.000. Ini account receivable akan melakukan pembukuan seperti ini. Dan kreditnya adalah piutang travel agent. Jadi ini ada hubungannya piutang ini, piutang yang di jurnal yang di atas di debit, kemudian dilakukan pembayaran piutang travel agent ini 2.400.000 di kredit, debit kredit itu 0 ya. Jadi korelasinya di sini ada debit kredit jadi 0. Nah, di sini tentunya persamaan dasar akuntansi itu sudah harus kita pahami, apa yang bertambah di sebelah debit, apa yang berkurang di sebelah debit, apa yang bertambah di sebelah kredit, apa yang berkurang di sebelah kredit. Nah, sekarang kalau supaya kelihatan bagus pekerjaan kita, meskipun melakukan hal-hal pembukuan itu juga harus rapi, enak dilihat, dan tentunya akan nyaman kita bekerja. Ini sesuai dengan kebutuhan kita di dalam melakukan pembukuan. Teman-teman bisa melakukan hal yang beda. Ini kita memberikan contoh seperti ini. Kita membuat sebuah pembukuan itu seperti kemampuan kita, seni kita di dalam melakukan pembukuan. Ini tidak ada yang baku, teman-teman bisa melakukan umpamanya tulisannya ya pakai apa. Kalau saya senangnya Time of New Roman karena itu lebih sifatnya adalah formal. Nah, ini kita atur di tengah senternya, kemudian umpamanya kita tebelin dari perkiraan yang kita buat, memudahkan kita melakukan ini loh jurnal dari kalau transaksinya kayak begini. Jadi secara cepat kita memberikan kode untuk mencari dari beberapa contoh yang kita ini lebih cepat. Umpamanya juga seperti ini, kita tebelin perkiraan-perkiraan yang akan terjadi, yang sering terjadi di hotel dari pengalaman saya melakukan pembukuan. Nah, di sini pokoknya kita kasih merah lebih jelas lagi dan lebih cepat untuk mencari contoh-contoh dari pembukuan yang kita pergunakan, yang kita buat. Teman-teman sekali lagi bisa melakukan, karena perkembangan juga teknologi sekarang ini, mungkin kemampuan daripada Excel-nya lebih bagus, memberikan penyajiannya lebih menarik lagi. Nah, di sini jelas kita buatkan sebuah kop, umpamanya kita membuatkan jurnal umum gitu. Seperti itu, ataupun yang sering kita lakukan di hotel adalah jurnal voucher. Jadi tambahan-tambahan jurnal selain dari transaksi-transaksi itu dilakukan oleh sistem. Nah, di sini jurnal umum, kemudian periodenya, apa kita melakukan jurnal itu di bulan apa. Ini tulisan juga kita lakukan supaya lebih enak dilihat gitu. Berikan explore dari kemampuan diri kita masing-masing di dalam melakukan pembukuan itu. Saya yakin teman-teman jauh lebih mampu di dalam menyajikan laporan itu secara menarik, lebih menarik, sehingga benar-benar kita nyaman di dalam bekerja. Buatlah diri kita nyaman untuk melakukan sebuah pembukuan-pembukuan. Itu kembali, kalau persamaan dasar akuntansi itu sangat penting bagi teman-teman dalam melakukan pembukuan. Debit kreditnya juga itu semua sudah ada di video-video saya, bisa kembali di review untuk ditonton kembali, karena itu adalah dasar daripada kita bisa melakukan sebuah pembukuan. Nah, ini saya memberikan contoh ke dalam Excel
karena ada permintaan dari teman kita, bagaimana kalau dibuatkan contohnya ke dalam Excel, Pak, gitu nih. Nah, di sini saya berusaha untuk memberikan bagaimana debit kreditnya di Excel itu lebih kelihatan. Mudah-mudahan lebih bisa dipahami, lebih bisa cepat dipahami kalau dalam contoh seperti ini, bentuk di dalam Excel, kita bekerja dalam satu worksheet dalam Excel. Nah, seperti itu. Kalau COA, chart of account, atau nomor rekening, ini perkiraan nomor rekening ini selalu harus dibuat, apalagi kita menggunakan sistem software yang ada. Jadi tentunya chart of account itu pertama kali itu harus sudah ditentukan. Apa umpamanya bank atau kas yang paling liquid pasti dia menggunakan kode 10 atau 100 berapa, bank berapa, nah, itu depositnya berapa. Nah, semua ada yang mempengaruhi rugi laba seperti bank charge, bank fee, bank commission, pendapatan, itu mempengaruhi laba rugi. Kalau yang lain seperti kas, bank, deposit, itu piutang, hutang, itu semua mempengaruhi daripada neraca di dalam satu laporan. Nah, mungkin itu, mudah-mudahan dengan contoh ini benar-benar mudah untuk dipahami.